kalau kamu suruh saya murtad, mati pun jadi. Ini pembolehan lagi nih, nggak boleh gitu. Jadi gini, ya perlu kalian ketahui juga, Belanda itu masuk ke Indonesia bukan bawa agama, ya, bukan bawa agama. Yang bawa agama itu kayak kami nih. Belanda lebih dulu masuk, POC lebih dulu masuk ke ini. Ke Assalamualaikum. Tapi dengar, yang jadi membawa Alkitab ke sana adalah dari Jerman, Sino Mensen. Jadi jangan dibilang bahwasannya seolah-olah Belanda yang bawa agama Kristen ke Indonesia ini keliru. Ya nggak masalah, itu nggak urusanku. Jadi jangan sampai framing seolah-olah yang itu Belanda semua bawa Kristen ke Indonesia ini. Jangan lupakan 3G, jangan lupakan 3G. Itu sejarah itu makanya. Gak gini Bang Dokter, gini Dokter Akal. Jadi gini, maksud aku begini, ya jangan sampai ibaratnya kalian framing seolah-olah yang bawa itu agama Kristen itu ke Indonesia ini Belanda. Jadi makanya mereka itu beda sebenarnya antara agama itu VOC gitu loh, VOC. Kita bisa lihat jadi gini. Kalian bisa cek ya, wilayah-wilayah yang dikuasai Portugal, contoh Ambon. Kenapa Ambon ya bisa dibilang Katolik kuat? Ya karena itu Portugal. Kan tadi saya bilang itu. Untung kita Belanda. Kalau nggak mungkin pertumpahan darah lebih besar gitu. Dan memang bawa agama ke Indonesia ini nggak bawa agama. POC itu bawa cuma ngambil ngeruk ini doang, ngeruk harta kekayaan ini aja, Indonesia aja. Rempah-rempahnya itu POC. Nggak ada. Jadi dengar, kalau andai kan memang Belanda memang bawa agama Kristen, sudah seharusnya yang bawa ke tanah Batak itu yang pertama nyampe di sana orang Belanda. Tapi Belanda itu nggak ada nyebarin Kristen di sana. Jangan keliru gitu loh. Jadi kalian soalnya framing semua, framing terus. Tapi nggak baca sejarah, baca dong sejarahnya gitu loh, faktanya gimana gitu loh. Jangan kalian ngaruh ngidul. Gitu loh. Bro, ada datanya dikeluarin. Kamu ada datanya nggak ngeluarin? Nah, dengar deh. Nyatanya baca makanya gitu loh. Bro Doni, no mention biar cerdas. Santai. Kita percaya no mention adalah ada dari Jerman, nggak apa-apa. Tapi faktanya adalah pernah ada di bumi Nusantara ini ada namanya lembaga Alkitab Hindia Belanda. Nggak boleh dipungkiri itu pernah ada bro. Tahu dia. Ada, jadi nggak bisa. Ini sejarah. Nah, setelah Indonesia merdeka, baru ini diambil alih lembaga Alkitab Indonesia. Gitu loh. Jadi dari mana lembaga Alkitab Indonesia ini? Dari penyerahan daripada penjajah. Ini nggak bisa dibantah. Siapapun itu. Gitu loh. Jadi mari kita akademik dikit apa gitu, nggak usah ada emosi. Jadi memang bagi tugas tentara nggak mungkin tugasnya pergi nyebarkan kekristenan. Ya VOC ya dia dagang karena dia adalah perusahaan dagang. Yang bagian nyebarkan agama ya misionaris. Cuman kan sekalian satu kapal ikutan. Itu memang fakta kan. Pertanyaan yang simpel aja Bang Akal. Siapa nama di Belanda itu yang ini siapa namanya? Biar kita cari di Google dulu. Siapa di daerah mana dinyebarkan dia? Siapa namanya? Kasih tahu ke saya. Kita nggak bilang lembaga, kita bilang misionaris ikutan dari Belanda. No mention siapa yang melindungi? Kalau aku jelas, no mention jelas dari Belanda, dari Jerman. No mention dari Jerman. Siapa yang melindungi no mention, Bang? Wah, bukan masalah melindungi, saya nggak ngerti siapa yang melindungi dia. Yang penting dia berdiri sendiri datang ke Jerman, ke tanah Batak. Tahu nggak? Jangan sekarang yang gini. Di Aceh siapa yang di Aceh? Yang pura-pura masuk Islam siapa itu? Siapa yang di Aceh? Yang pura-pura masuk Islam? Senong Korenje. Nah, jadi jangan bosannya gini Bang Akal. Jadi kalau kita mau itu kasih tahu siapa namanya. Oke, saya Dan jawab. itu misionarisnya siapa? Saya jawab. Misionaris Belanda. Ya, saya jawab. Di mana itu daerahnya? Oke, lanjut. Ya, menjelang akhir abad ke-17, Majelis Gereja Batavia merencanakan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu tinggi, yaitu ragam bahasa yang dipakai dalam tulisan Melayu. Sebagaimana penerjemah ditunjuk oleh pendeta Dr. Melchior Leigdecker. Proyeknya sendiri disponsori oleh company POC. Pendeta Leigdecker dilahirkan di Amsterdam, Belanda pada tahun 1645. Dengan latar pendidikan kedokteran dan teologi, pekerjaannya sebagai pendeta jemaat di Amsterdam. Terpaksa dikorbankan karena dunia militer lebih kuat memanggilnya. Kemudian pendeta Leigdecker mendaftarkan dirinya sebagai pendeta tentara dalam jajaran tentara kerajaan Belanda pada tahun 1675. Pendeta Leigdecker ditugaskan ke Hindia Belanda sebagai pendeta pelayanan tentara di Jawa Timur. Setelah 3 tahun bertugas di Jawa Timur, beliau dipindahkan ke Batavia dan menjadi pendeta jemaat bahasa Melayu di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Disinilah terjadi dari mana kata Tuhan berubah menjadi kata Tuhan. Inilah
pendeta Leckdecker menambahkan kata Oke. H. Itu kira-kira. Ya. Jadi Sejarah ini tambahin loh, bro. lagi ya. Ini sejarah nggak bisa Tadi kan dia dibantah. nanya organisasi ya. Jadi gini. Sama saya bilang juga Normansen bisa itu- dibantah juga. Jadi gini, semua gini, punya Bang punya Doni, punya boleh- punya data semua. Ya, lanjut. boleh. Kita Jangan kasih data ya. Nanti Bang TikTokan aja, Doni TikTokan. boleh bantah. Nah, lanjut. Tapi aku ngomong dulu Bang Doni. Jadi gini, ya. Bahwa yang berhasil mengkristenkan wilayah Batak adalah Normansen itu fakta. Tetapi misionaris bukan hanya Normansen. Dari dulu sudah ada upaya-upaya. Jadi gini, yang pertama kali dari Belanda itu nama organisasinya adalah Zending. Silakan Anda search Zending ya. Zending adalah perkabaran Injil yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Maksud dan tujuan Zending sendiri adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen di tengah masyarakat, salah satunya masyarakat Indonesia. Zending mulai masuk ke Indonesia tahun 1613 di Nusa Tenggara Timur. Sejak saat itu, pengabaran Injil di Indonesia semakin meluas sampai ke Ambon, Sumatera, dan Jawa. Zending ialah organisasi-organisasi yang melakukan pekabaran Injil atau penyebarluasan agama Kristen Protestan. Munculnya Zending bermula dari segolongan orang di Eropa Barat yang mementingkan kesalehan, kesederhanaan, beribadat, dan mempelajari kitab suci, serta mengajarkan pekabaran Injil. Ya, silakan kalian search karena saya nggak bisa open cam apa itu Zending. Ya, jadi memang Zending nggak gitu berhasil di tanah Batak, Bang. Yang berhasil Normansen karena Normansen masuknya lewat mengobati orang ya. Jadi memang upaya-upaya itu dilakukan. Ya, dan Normansen sendiri dilindungi oleh siapa? Silakan dicek. Ya, jangan lupa Normansen pernah ada konflik dengan Sisingamaraja. Itu sejarah, Bang. Jadi Ya, jadi betul. silakan dicek. Jadi gini, benar yang bilang itu. Itu Normansen itu orang yang ketiga ya. Jadi, tapi itu juga dari ini semua, bukan dari Belanda itu. Yang gagal itu juga sama dari Jerman juga. Ya, itu gagal 2. Itu dimakan, biar tahu. Dimakan sama orang Batak. Itu dianya di sana. Nah, tapi karena kenapa? Karena dia salah, pendekatannya yang salah gitu loh. Jadi, kalau pendekatannya salah ya wassalam udah. Jadi itu memang sejarah benar. Tapi ya itu saya bilang tadi, jangan sampai di framing seolah-olah semua agama Kristen di Indonesia ini itu yang saya bilang saya nggak suka main framing. Jadi semua seolah-olah itu Belanda Ya, semua karena gitu loh. organisasi agama Kristen itu tidak terikat dengan negaranya, Bang. Organisasi Kristen kan nggak terikat, oh ini punyanya Belanda, oh ini punyanya Portugis, enggak. Mereka berdiri sendiri, cuman dia lihat, oh ini yang masuk ke Indonesia Belanda, oke, mereka minta tolong pemerintah Belanda. Yang sini pemerintah Spanyol, oke, minta tolong pemerintah Spanyol. Gereja berdiri sendiri, itu memang benar. Tetapi kan memang mereka saat masuk, nggak berani juga kalau nggak ada yang membackup, yang istilahnya melindungi juga kan. Ya, Yang itu melindungi memang dari fakta. Belanda. Dari ya inilah Bang, dikasih masuk, Ya, kalau nggak mungkin- ya Ya mungkin karena memang mereka masih temenan sama-sama Eropa ya itu mungkin bisa saja. Itu bukan hal yang aneh kalau menurut aku. ya karena nggak mungkin pemerintah Ya, Belanda larang dong. Ini gereja yang minta dong. Ini gereja yang minta. Masa dilarang sama-sama orang Eropa dan sama-sama Iya, Kristen kan? makanya itu saya bilang itu bisa jadi karena memang saya bilang mereka sama-sama Eropa ya itu bisa jadi. Tapi yang bahwasannya inisiatif kenapa kalau emang ini kenapa nggak ada yang Belanda gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan besar gitu loh. Padahal mereka lebih dulu nyampe di situ gitu. Ya itu kan. Kenapa bukan Ya mereka? sama Jadi kayak Bang Doni. nggak- Ya Bang Doni duluan ngomong sama kami, belum tentu berhasil meyakinkan kami. Mana tahu nanti yang lain ngomong berhasil nih Bang Handi dimurtadkan kan? Ya kan bukan masalah siapa duluan. Enggak gini loh Bang. Yang dua itu pun bukan Belanda juga itu yang dua itu. Tetap juga dari Jerman Nah, juga. Jerman. Teman yang dua itu. Iya. Iya, tetap. Belanda Jadi- itu duluan di wilayah timur banyak kan. Karena kan duluan dijajah sama Belanda itu kan wilayah Jawa dan Iya. wilayah kepulauan kita. Sumatera kan terakhir. Masuk tahun 1800 ya masuk ke itu ya kan, tapi kan lebih dulu kalau Kristen itu kan di tahun 1805 berapa gitulah, jadi lebih dulu gitu, ada jeda yang lumayan jauh sebenarnya, ada gap gitu. Dan itu yang saya bilang tadi, jadi itulah biar semua juga tahu ya, yang teman-teman di sini tuh jangan bahasanya seolah-olah Belanda itulah yang membuat semua Kristen di Indonesia ini, enggak gitu loh. Jadi abang bilang tadi Portugis ada, ini Jerman juga Enggak juga. ada, Saya gitu. bilang siapa yang bilang Belanda semua, bro? Enggak juga. Ini Kan yang di bawah Oh. Bang. Aku kan ngomong yang di bawah ini. Aduh, kita bahkan ini langsung dijajah tersinggung. dari Portugis, dari Inggris, kemudian Belanda, Jepang kan gitu. Nah, saya lanjut ya. Sesudah Leckdecker meninggal 1701, kemudian dilanjutkan lagi oleh pendeta Pieter van der Pom. Belanda juga, bro. Jadi semua orang Belanda itu melanjutkan bagaimana misionaris ini di tanah air gitu. Orang Belanda semua, bro. Belum ada orang Indonesianya. Iya, sebagian lah Bang, sebagian. Ya, bilangnya sebagian ya, jangan semua ya, sebagian. Iya, enggak Sebagian semua daerah. gitu loh. Enggak Sebagian semua. gitu loh, biar semua juga Tapi tahu. kenyataannya adalah
sepanjang teman-teman masih memakai LAI, artinya ini hibah dari Belanda. Itu nggak bisa dipungkiri loh ya. Sepanjang Anda masih memakai LAI, ini hibah dari lembaga Hindia Belanda. Oke, siap. Salah Ini satu Bang Handi. jalan kemana? terakhir, salah satu jalan keluarnya kalau ingin menghindari itu, jangan pakai LAI, pakai KJP aja atau yang lain. Silakan. Nah, ini menarik juga nih masalah Alkitab ini. Saya mau nanya ke Bang Handi. Al-Quran itu turun sebenarnya bentuk ininya, makanya dia benar-benar otentik banget, itu sebenarnya itu turun dari langit langsung apa seperti apa sih Bang Handi, atau omongan ditulis gitu? Berapa lama nulisnya itu? Dengan segitu banyaknya ini ayatnya. Bang Handi tahu nggak berapa lama? Dan itu udah pernah belum itu ada berapa versi? Bang Handi tahu nggak ada 5 versi Al-Quran itu? Hah? Ada dari Mesir. Mesir itu kan dulu yang mencetak itu kan. Bahkan dulu Mesir juga ada perdebatan Bang Handi ternyata ya. Tapi nggak tahu. Tolong cross check saya kalau saya salah. Al-Quran Ya. diturunkan Jadi, dalam. dengar dulu. Saya jawab Bang dulu. Handi, ini kan langsung kepanasan. Ada kan bertanya? Santai dong. Enggak. Belum selesai. Gini, Bang Handi, Bang. Belum. Jadi itu dicetak itu di Mesir tahun kalau nggak salah 1905 berapa lah. Gitu. Ya, nanti kita kasih datanya. Ya, penting itu aja catatan aja dulu. Nanti Nah, saya nggak jawab kalau nggak pakai data. nggak bisa open cam Bang Handi. Biasa ini Tuh, masih sedikit. baca bebas. aja atau kasih apa linknya apa, saya bukain apa. Nanti aku kirim ke Bang Handi linknya. Ya. Kalau begitu Nanti nanya Bang aja Handi apa tadi pertanyaannya apa gitu loh. Ya maksud aku itu berapa lama dia menulis, kalau memang itu ditulis apa enggak? Pertanyaannya itu jatuh dari langit langsung apa ditulis gitu Oke, loh. saya jawab. Ya. Al-Quran itu diturunkan tidak berbentuk gedebuk tulisan, enggak. Berbentuk lisan. Gitu ya. Penyampai wahyu itu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan dalam tempo menurut satu riwayat ya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah. Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Itu kira-kira proses pewahyuannya tidak gedebuk langsung turun secara berangsur-angsur sesuai dengan asbabul nuzulnya. Jadi bukan surat yang turun, tapi hafalan. Kemudian Nabi Muhammad menghafal semuanya. Terus kemudian bagaimana para sahabat menulis, Nabi Muhammad mendiktekan, sahabat menulis, dikonfirmasi ulang. Kemudian adalah Al-Quran sekarang. Makanya tulisan Al-Quran yang original teksnya itu tidak ada perbedaan dari seluruh dunia ini. Bacaannya sama gitu kira-kira. Jadi maksud aku gini, buat mengkonfirmasi itu benar apa enggak, yang ditulis itu Nabi Muhammad sendiri tahu nggak dia? Udah benar nih yang ditulis, contoh nih, saya mau pergi ke pasar. Contohnya ini, contoh aja Bang Handi ya. Nah, habis itu ditunjukin sama Nabi Muhammad sendiri. Kira-kira udah bisa pas nggak ini yang tulis ini sama yang itu yang diomong itu, kira-kira bisa nggak? Gimana kira-kira kita bisa menginikan ini? Maaf ya, saya bukan mau ini Bang Handi. Saya minta maaf dulu nih. Minta maaf dulu ya. Ada niat. Nah, silakan. Enggak apa-apa. Itu cuman lanjut. Saya jawab. Buktinya aja, cari aja kesalahan Al-Quran, ada nggak? Siapa yang bisa membuktikan kesalahan Al-Quran? Kalau itu nggak ada yang bisa tuh. Nggak ada yang bisa. Nggak paham itu aja. Kalau saya paham mungkin bisa saya ini. Kalau saya bisa Jadi bacanya. jawabnya saya sudah poin aja bahwa kalau itu kecurigaan Anda kekeliruan di sana, cek aja outputnya Al-Quran sekarang, ada salahnya nggak? Kan saya nggak tahu Bang, karena saya nggak bisa baca. Kalau Abang tanya ke saya nggak tahu. Ya karena memang nggak ada salahnya. Ya itu abang yang ada yang kontradiksi nggak? Enggak, kalau abang menyimpul gitu ya udah aku percaya aja Bang. Kalau abang menyimpul gitu ya udah aku percaya aja. Karena aku nggak tahu kan gitu kan. Abang lah yang tahu itu. Ya kan Anda nanya, boleh dong saya jawab dikit, maupun saya bukan ahlinya. Makanya di sini ada ahlinya Ustaz Alif. Izin ya Ustaz, mohon maaf ya Ustaz. Kalau ada yang keliru Ustaz, mohon iya, tolong koreksi kita ini berdua Bang Andi. Aku lagi makan juga Bang Andi, lanjut. lanjut. Jadi gitu loh Bang Andi. Maksudnya aku cuma itu doang pertanyaan aku selama ini ya, selama dalam hati lah gitu. Maksudnya dalam artian dari mana mereka bahwasanya bisa memastikan itu yang ditulis sama para sahabat itu sesuai dengan yang sebenarnya yang dia omongin sama Nabi Muhammad sendiri. Kira-kira buat memastikan itu benar itu seperti apa verifikasinya gitu kan, semua perlu verifikasi ya kan, supaya benar-benar otentik gitu loh. Itu yang namanya kalau kita berbicara akal ya. Jadi yang namanya supaya kita itu ya kita harus otentiknya harus dengan verifikasi ulang gitu loh. Oh iya dia udah benar nih tulisannya yang ini. Hari Minggu saya pergi ke pasar gitu. Nah itu udah benar tulisannya. Oke ini udah mantap sesuai. Harusnya kan begitu. Ya. Jadi kalau hanya katanya doang kan repot kita Bang. Bukan contohnya nih. Enggak, maksudnya gini Bang Handi. Tulis di situ, saya hari Minggu pergi ke pasar. Ternyata di situ dibilang di situ hari Minggu saya pergi ke ladang ya kan. Ternyata contoh misalnya
Nah, Saya ya kasih misalnya contoh itu. satu surah Nah, saja. lanjut, lanjut. Ya, Oke, lanjut. Nabi itu tidak bisa menulis Al-Quran dan tidak bisa membaca yang sesuai dengan teksnya, gitu ya. Jadi Al-Quran itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Didiktekan begitu. Pertama ya ada sahabat yang namanya Zaid bin Sabit. Salah satu sahabat Rasulullah yang juga cerdas di bidang bahasa. Selain itu Rasulullah SAW pun pernah diminta Zaid agar mempelajari bahasa Yahudi dan Ibrani gitu. Dan seterusnya. Kedua ada namanya Jubair bin Awam dan seterusnya ada Muawiyah bin Abi Sofyan dan seterusnya begitu. Contoh ya. Nabi Muhammad mendiktekan surat Al-Ikhlas aja deh. Qul huwallahu ahad. Semua penulis menulis sama. Coba Anda cari Al-Quran, surat Al-Ikhlas itu berbeda antara di Burundi atau dimanapun. Cek sampai di misalnya di Indonesia, cari surat Al-Ikhlas itu ada nggak yang berbeda gitu loh. Itu aja dulu. Oke. Atau Al-Fatihah deh. Iya, boleh aku jawab dulu Bang Andi. Ya. Ya, boleh ya, gantian kita ya. Ya. Oke, gini Bang Andi. Oke. Kalau memang kesana mungkin memang sama semua Bang Andi. Tapi kalau memang dari awal udah salah, ya pasti salah terus sampai selama-lamanya gitu loh. Nah, Itu maksud aku, karena dari awal. Gini. Ya. bagaimana Anda mau menyalahkan ini gimana sih? Enggak, bosannya gini. Ya kita kan nggak tahu dari awalnya memang itu udah salah. Kan kita nggak tahu karena nggak ada verifikasi. Enggak. Gini. Jadi sama dengan gini. Sebentar, Bu. Ini dulu. Tadi ada menarasikan Ya. ke saya gini Bang Andi. Menarasikan ke saya tadi bawah Enggak. begini. Dengar sebentar Saya- dulu, sebentar. Sebentar Saya doang. sederhanakan lagi. Ini narasinya adalah itu Alkitab diverifikasi nggak sama Yesus. Nah ini kan udah pertanyaannya udah aneh juga ini. Yesus udah naik ke surga, masa verifikasi lagi? Nah ini kan pada saat itu kan Nabi Muhammad sendiri masih ada. Nah itu kan butuh Caranya perlu ngomongnya. bisa diverifikasi gitu loh. Ya kan lu Itu yang di bawah, yang di bawah. Habis ini Yang di bawah, yang di bawah. Nah, lanjut. Yuk. dia punya hak Ya, bicara. pertama kok, dia kan begini, kalau Enggak, kamu baca terlancar sejarah ngomongnya. tentang pewahyuan Al-Quran dan sebagainya, Rasulullah itu bukan hanya sekali baca, mengulang-ulang dan didengar oleh para sahabat. Bahkan ketika wahyu turun, di situ dibacakan kepada para sahabat. Bahkan sahabat terdekat semuanya itu menulis. Mereka menghafal. Bahkan begini ya, yang namanya zaman Rasulullah SAW itu adalah sebuah kehebatan ketika mereka itu semua mudah menghafal. Jadi bukan pintar menulis pada zaman Rasulullah, namun tetap ditulis. Nah, bagaimana memverifikasi? Jangan salah, Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan itu mengulang-ulang membaca, mengecek bacaan para sahabat. Rasulullah SAW sendiri dibimbing oleh malaikat Jibril berulang-ulang terus sehingga tidak ada kesalahan. Itu hadisnya sangat mutawatir, penjelasannya dalam literatur tentang Al-Quran. Nah, makanya kalau masalah ngomongin di Mesir tadi itu sebenarnya mengenai tentang masalah percetakan. Belum lagi ngomong masalah imam kiroat. Imam kiroat itu yang memang menguasai ilmu bacaan Al-Quran. Ilmu bacaan Al-Quran itu semuanya ilmunya bersumber dan bersanad tersambung kepada Rasulullah. Bagaimana ketika ada para sahabat, misal gini, Al-Quran di sini dibaca pendek, di sini dibaca panjang. Nah, yang satu bilang, kok kamu bacanya begini? Oh enggak, begini. Nah, berbeda. Begitu keduanya mengadu kepada Rasulullah, begitulah Al-Quran diturunkan. Aku membacakan seperti ini memang begitulah bunyinya. Aku bacakan seperti ini memang begitulah bunyinya. Sehingga Rasulullah membacakan hadisnya, Al-Quran diturunkan dengan 7 ahruf atau dengan 7 bacaan. Cara membacanya, maka bacalah oleh kalian dari yang termudah di antara kalian. Itu sederhananya begitu ya. Kalau memang harus, sebenarnya bisa sih kita keluarkan misal data ya. Ini kebetulan saya pas lagi baca sebenarnya tentang tunjilal Al-Quran ala sabatil ahruf, belum lagi tentang masalah maksudnya pelajaran yang beda itu seperti apa, itu juga dijelaskan di sini. Ntar ya, saya coba keluarin dulu. Mana tadi? Tentang imam. Tapi ini bahasa Arab sih ya, nanti repot Anda juga nggak paham. Tentang Paham, masalah bahasa metode baca dan itu semua. Bahasa Indonesianya aja ada. Enggak, ya nggak ada. Ya gimana dong begini kitabnya? Ini salah satu contoh bagaimana imam-imam yang meriwayatkan bukan berbeda, semuanya bersambung kepada Rasulullah gitu. Contoh ketika ini di surah Al-Fatihah ya. Di dalam surah Al-Fatihah ini dijelaskan. Ini salah satu contohnya ya. Di sini. Mana kasus yang dibahas masalah beda imam membaca adalah dari kata di sini dijelaskan Maliki Yaumiddin. Nah, ada yang membacanya pendek Maliki Yaumiddin. Nah,
Ya, saya kasih contoh aja ya. Yang penting bahan pemahaman aja buat abang. Loh, bentar penaku mana biar saya tunjuk mana lafadz yang saya sebut. Aduh. Ini. Nah, ini salah satu contoh. Ini adalah tentang qiraah ya, pembacaan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa ini mushaf ini ya. Sayang sih Nah, kenalnya. bagaimana ada para ulama yang tidak membaca, beda membaca seperti apa? Maka dijelaskan contoh dalam konteks membaca Maliki Yaumiddin. Ada yang langsung Maliki Yaumiddin, Ini yang gundul ya Ustaz. ada yang Maliki Yaumiddin. Dan keduanya, aduh ya gimana Bang Ali? Ya, terusin. Oh siap. Keduanya ini mereka dari semua para perawi ini tidak ada masalah karena inilah yang dibacakan oleh Rasulullah. Makanya dikatakan Al-Quran diturunkan dengan 7 ahruf, maka silakan bacalah oleh kalian dari yang termudah. Dan para imam ini yang membaca ini ilmunya bersambung terus sampai kepada Rasulullah. Begitu pemaparannya Bang. Makasih. Tinggi sekali itu keilmuannya. Mbak Doni nggak nangkep ini. Bukan nangkap ini Bang, nggak boleh gitu merendahkan Bang Handi. Aku tahu Bang Handi profesor ya. Enggak, Bapak maksud dari saya tadi ketinggian tadi Ustaz. itu karena nggak ada bahasa Indonesianya. Iya, itu benar. Iya kan? Silakan. Iya betul. Lanjut. Ada sih lo bro. Katanya Bang Kores katanya mau ngomong nih. Bang Kores mau ngomong apa Bang Kores? Itu penggemarnya banyak banget itu di bawah itu saya baca-baca. Oh Silakan, gitu ya, Bang Kores. Masya Allah. Nah, silakan. Nah, Ya, jadi kalau tadi bahasan Al-Quran gitu kan langsung dikonfirmasi oleh Nabi di zaman Nabinya sendiri udah ada manuskripnya gitu. Ini manuskripnya aja udah ada, apalagi hafalannya kan gitu. Nah sekarang kalau kita ke Biblos, Brother Doni, misalnya kita lihat ya, yang digembor-gemborkan menceritakan ini tuh di abad pertama, menceritakan di abad pertama, katanya kan gitu. Tapi kok ini di mana ya? Nah, tunggu. Terus oldest John manuskrip. Nah, gitu. Kita bukalah satu-satu ya. Ini kita open cam dulu. Sebelum lu lanjut, lu baru nongol dari mana? Semedi di mana tadi? Ada hajat ini apa? Supaya mendapatkan tempat yang lebih layak Bang Handi. Jadi aku keliling dulu. Loh, kok wajah saya yang keluar? Maaf kawan-kawan. nah ini. Kita putar dulu. Kita putar. Oh, menjadi kenal saya Bang Kores. Saya baru tahu nih Bang Kores. Oh, ternyata begitu. Sama kita ada bewoknya Bang. Oh, harus dong, sunnah Rasul. Iya, sama kita juga. Saya juga bewok kan Bang. Balap panjang saya ini. Ah, tinggal syahadat kalau gitu. Iya. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan ya, Doni wajahnya ke ini ya, ke layar ya. Nah, ini kita pertama ke sini. Papirus 66. Apa itu Papirus 66? Papirus 66 itu adalah papirus yang membahas mengenai Injil Yohanes. Nah, ini baru adanya kapan? Baru adanya itu tuh tahun 200-an. 170-an tahun setelah Yesus. Ini untuk Yohanes. Makanya kita lihat Yohanes 1 itu bukan perkataan Yesus kan? Itu pertama. Terus apa lagi? Tunggu. Tunggu ya. Jadi kalau dua generasi itu masih ini Bang, 170 tahun itu masih dua generasi. Jadi itu masih bisa terkonfirmasi harusnya. Ya, tapi kalau Kalau yang gitu dari cucunya Yohanes yang nulis ini. iya, maksudnya itu masih bisa terkonfirmasi daripada yang datang di 600 tahun setelahnya itu apa itu coba? Nah, 600 tahun setelahnya, tapi yang ngomong Tuhan. Ini yang ngomong Allah Bapa bukan? Apa? Ini yang ngomong Allah Bapa bukan nih, yang tahun 170 ini. Kok ala Bapak gimana maksudnya? Kok nggak ngerti Tuhan yang pertanyaannya? Al-Quran itu yang menceritakan kisah-kisahnya
adalah Tuhan langsung. Nggak mungkin dong Mana? Tuhan salah. Nah, mana Tuhan ini mana? Buktinya mana? Yohanes Ayatnya mana? ini Tuhan. yang cerita Enggak, siapa? dulu, makanya Apa? maksudnya di mana ditulis itu Tuhan yang ini yang tentang itu mana? Di mana Waduh, ayatnya? ini kita lihat Al-Baqarah. Ayat sebelumnya mana enggak bisa kalau pakai itu namanya itu Apa tuh? apa namanya suatu pernyataan apa namanya itu ya. Jadi Ya, itu nggak udah kita bisa. buka Itu Al-Fatihah ya. bertentangan. Ini pembukaan Enggak. Al-Quran. Dari kitab sebelumnya nggak bisa, kitab sendiri buat sendiri itu sendiri tuh itu nggak bisa. Lah ya, ini yang cerita Allah Bapa bukan Doni. Doni yang cerita Allah Bapa bukan. Manusia kan? Iman kalian datang dari pengalaman manusia kan? Yang nulis memang manusia yang nulis, sama kayak Al-Quran juga yang nulis kan manusia Loh, juga bukan Tuhan. Yang menceritakan Yesusnya itu manusia atau Allah Bapa? Iya, Sumbernya, sumbernya. Bisa diniin sama kayak Manusia ini juga, kan? sama kayak Nah, sama itu kayak Tuhan iman juga, kalian itu. datangnya dari Benar. manusia, Doni. Betul, Ya kan? semua dari manusia sama. Emang Al-Quran bukan dari manusia? Loh, Kan kalau dari Al-Quran Muhammad dari juga. Allah langsung. Ya enggak lah dari Muhammad juga yang ngomong kan perantaranya. Enggak, Allah langsung kepada jadi Allah suara langsung Tuhan dari kepada. langit. Suara Tuhan langsung dari langit datang ke ini, ke langsung Ya ke- iyalah. kayak pakai Iya speaker gitu, dong, maksud kayak Bang. gitu. Aduh. Lo nggak pakai parah begitu, ini, Bang. Doni. Nggak kayak begitu, Doni. Nah, sekarang ini Bang. dibuktikan, Doni. Aduh. Parah. Ini enggak terima Kan kasih. kena di situ, Doni, Masa- kan ya. Al-Quran langsung dari Tuhan. Kalian, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dari manusia semua. Ya manusia, ya sama kayak Al-Quran juga dari manusia, Loh, dari Muhammad ya juga. keimanan kalian datangnya dari manusia kalau kayak gitu. Ya sama kalian juga dari manusia juga dari Muhammad. Emang Loh, mana ada? Al-Quran Allah, kalau hadis itu baru Nabi. Astagfirullahaladzim, Bang. Gini, Gimana? itu kan enggak Lu kalau membandingkan kitab suci kalian itu jatuhnya kita membandingkan kitab suci dengan hadisnya Islam, dengan sirah nabawiyahnya Islam. Gini loh, Bang. Ya udah Ada sekarang di mana Allah Bapa berpikir dulu. menceritakan kisah Yesus disalib di mana? Sekarang gini. Enggak gini. Jadi kalau Bang Handi bilang, Ayo, di mana, ayo? Baca Bang Kores, Bang Handi lagi Bang Kores. Jadi kalau dengan cara berpikir Abang itu menurut aku keliru. Ya, kenapa aku bilang keliru? Abang bilang bahwasannya ini dari manusia, ya memang iya Alkitab itu tulis manusia, sama juga kayak ini Bukan ditulis ditulisnya, manusia juga. cerita Yesusnya dari siapa? Dari Allah Bapa, Sumbernya. dari manusia. Sumbernya. Bukan ditulisnya, jangan kabur, Doni, jangan kabur. Cerita lu tentang Yesus dari Tuhan atau dari manusia? Iya, dari Tuhan Yesus sendiri. Ya udah, mana coba perkataan Yesus, Ya mana coba? Coba kita lihat ya, Yohanes 1. Coba kita lihat. Ini bohong-bohong Ya, aja Abang. Doni kerjanya. Nah, Yohanes 1 ya, Abang kita yang lihat. bohong, jangan tuduh bohong. Abang yang berbohong. Abang bilang katanya itu Al-Quran turun langsung suara dari Tuhan dari langit katanya bergema. Udah Nah, pakai ini speaker coba nih kita katanya. lihat. Ya, memang gitu kok. Enggak. Jibril cuma Speaker, kurir. Anjir. Ngeri banget ya pakai Don, speaker. Oh, kalau yang Don. speaker yang ini dong. Kalau yang Don. speaker, Gantian. ini Matius 3 nomor Parah. 16. Nah, ini Turun aja lah. speaker baru nih. Tuhan Bang, katanya ini, satu, Tuhan katanya Ini, Bang. satu. Tapi di Ini, Matius Bang, 3:16 sesudah dibaptis, di Matius 3:17 ya, lalu Izin terdengarlah dulu ya. suara dari sorga. Ini kan Yesus pakai mic Enggak. tersembunyi nih. Capek berdebat. sama Inilah Abang. anakku Nggak yang bisa kukasihi gantian. kepadanya lah aku berkenan. Ini kan Tuhan ngomong kepada dirinya sendiri. Ini Pakai mic ini Yesus. Nah, itu baru. Enggak cocok sama aku, Bang. Jadi yang berdebat sama kamu enggak cocok. Makanya jangan dibawa ke sana gitu. Gue Iya. punya datanya Ya. kalau yang soal mikrofonan. Ya bukan lah, kan kau kan dirimu sendiri tadi yang ngomong tadi surat Tuhan langsung dari langit turun gitu pakai speaker, kan kau yang mengiyakan gitu loh. Kok jadi Enggak, yang pakai speaker yang inilah. Ini kan inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Ini kan orang-orang nggak denger nih. kan Ya kan kau tadi ini ngomong baru pakai tadi. speaker ini. Dengar, kau tadi mengiyakan kan? Kok jadi Ini yang pakai sekarang speaker kau paksa ini, aku? Matius 3:17. Enggak, tadi Kena bertanya di ulang situ. sama kamu. Enggak, aku tanya ulang sama kamu Lo kok enggak coba? Tanya. Inilah anakku yang kukasihi. Orang-orang denger enggak? Sekarang aku tanya ulang sama kamu Al-Quran itu. Mau kabur dia. Kok mau kabur? Enggak kabur. Iya, mau kabur lah. sama kamu. Ketika firman Allah sampai kepada Nabi, manusia sekitarnya nggak mendengar. Karena kalau bisa mendengar itu jatuhnya apa? Nabi juga jadinya. Lah, tadi kau bilang tadi ini suara Tuhan langsung dari langit. Yang ada speakernya kan Doni yang ngomong gitu kan. Itu iya kan? Gue kau sengaja kan? mengiyakan supaya lu dijebak di Matius 3:17. Jadi lu nggak bisa kena kabur lagi. Lu kena jebak di sini. Enggak ada lah orang muridmu sendiri. Lo iya, inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah. Ini Tuhan bukannya ngomong. Iya. Ah, Yesus berarti pakai mic. Kok bisa pakai mic? Enggak pakai mic ya. Lo Yesusnya di sungai suaranya dari langit, gimana caranya coba? Iya.
Ya itu suara Tuhan. Emang kalau kita ngomong kan perlu pakai mic. Lah itu dia Yesusnya pakai mic, mic tersembunyi dia. Gundul, dengar dulu. Ya, jadi dia ngomong di kerah gini, Kamu pakai mic inilah nih. anakku yang kukasihi, ngung gitu deh. Bang Kares gini atau gini. Dengar lah, kita kayak begini diskusi, malas saya begini. Turun deh. Makanya jangan mulai ini Kores loh. Ya enggak lah, abang lah mau Kores mau siapa kayak enggak peduli saya kalau udah dipancing Habis juga. mulai sih, jadinya gua kasih Matius 3:17 ini. Ini Enggak, pakai tapi mic. gini, Bang, saya tergantung request orangnya. Ya tergantung request. Ya Bang Kores Ya mau gimana, makanya yuk, kan, gitu. makanya gua bilang juga lu Jadi, tinggal mengakui, kalau lu saya- tinggal kalau saya- mengakui cerita Enggak, Yesus saya lu mengakui itu datang itu. dari manusia. Lah memang udah aku bilang sama kamu, Al-Quran itu juga dari manusia juga, kan manusia yang ini. Nah, sekarang Kan manusia. Kan beres kan? Emang itu Muhammad manusia. Muhammad itu manusia apa ini? Apa Tuhan? Aku tanya sama kamu. Hah? Kau jawab dulu. Muhammad itu manusia apa Tuhan? Nabi Muhammad manusia. Ya sudah, kan berarti kan sumbernya kan dari manusia juga itu. Siapa yang tahu Tuhan ngomong sama dia? Loh enggak, Nabi Muhammad ada sumbernya lagi dari Tuhan. Ya udah, makanya Tuhan siapa yang tahu dia Tuhan yang benar-benar ngomong sama dia itu? Siapa yang Nah, sekarang ini, sekarang kayak gini ya. Ya, Sekarang jadi kita lihat jangan ini kayak Yohanes 1 ini katanya. gitu Nah, loh. ini Kalau kayak gitu gampang. pada Katakan mulanya gitu. adalah firman. Ini Yesus atau Yohanes atau Allah Bapa ini Enggak. yang ngomong? Sekarang yang intinya adalah Yohanes Apa ini datangnya dari iman manusia kalian juga, datang dari dari Tuhan. perkataan manusia. Makanya kalian tuh kena di Yesaya 6, Dulu enggak ada aku. Yesaya 29 nomor 30. Iya kena terus lah Kores ya gua ngejebak enggak gimana lah. sih? Ya enggak lah, enggak. Aku enggak merasa dijebak. Cuman Lo ini coba katanya Tuhan. Yohanes Tuhan nggak? Ayo Kau ngaku. maksakan- Yohanes Tuhan nggak? Apanya? Bukan. Nah, maka dari itu iman kalian datang dari manusia. Firman adalah Allah, itu adalah iman yang diajarkan manusia. Sekarang aku tanya samamu. Iya, sekarang aku tanya sama Iya, iya kan? Kalau udah iya enak gitu loh kawan-kawan. Benar. Kristen jadi jangan terguncang ya kalau dialog. Memang iman kalian datang dari manusia kok. Ya imanmu juga dari manusia, dari Muhammad. Enggak dari Allah kami Apa mah. kau? Bah, dari mana kau tahu dari Allah? Ya ini lihat ini, pembukaan suratnya aja pertama lihat, pembukaan suratnya Al-Fatihah. Nah, lihat ini. Nah, ini ya. Kita buka Aku Al-Fatihah. besok bisa aku tulis begitu. Besok bisa aja aku tulis. Ya, tulis lah. Gitu. Udah. Tulislah. Beres kan? Jadi kalau kau bilang itu juga tiba-tiba dari Tuhan, emang Tuhan ngomong langsung dari ke manusia masing-masing satu-satu enggak kan? Nah, ini lihat Tuhan ini juga yang langsung ngomong kecuali. Ya udah Yesus ngomong ya ini nih, ini Al-Fatihah. Jadi semua dari Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah. Pertamanya aja udah Allah ini. Pertamanya aja udah Allah keluar tuh. Nah, coba sekarang kita Matius 1, kita lihat Matius 1, kita lihat ya, kita Besok bandingkan. juga Nih. aku buat begitu juga bisa. Ya kenapa nggak dari zaman Matius dibuatnya? Kenapa baru sekarang? Besok juga. Kenapa baru sekarang? Juga. Baru kepikiran kan? Lah ini juga sama kan? Nah, Juga kan ini setelah- inilah setelah kita silsilah baru ada. Yesus Kristus. Nah, beda ini. Ini beda ini. Itu Matius. Kita lihat lagi. Udah Matius apa Markus ya? Markus kita lihat lagi. Jadi Inilah Jadi kayak permulaan gini. Injil tentang Kristus. Jadi, Tuh. kau- Manusia ini. aku tanya sekarang sama. Ini iman dari manusia. Kalian mengimani Ya. penjelasan dari manusia Kau gitu. juga dari manusia. Kau juga dari manusia. Doni nyari Penjelasan remis dari manusia mulu, juga. Doni. Kok nyari remis? Ya enggak lah. Aku ngapain Nyari remis sama kamu? Doni gitu. Enggak, Kalau mau lu enggak. dari Tuhan langsung, harusnya di sini inilah perkataan Allah gitu. Inilah perkataan Allah Bapa tentang Debat yang Yesus. ini. Nah, kalau mau kayak gitu. Manusia Bang Kores. Apa? Dengan nama Allah, Al-Fatihah. Ya ini dari Allah ini. Pembukaannya aja udah lihat ya Al-Quran ya. Dengan nama Allah, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ini dari Tuhan langsung. Ini udah pasti dari Tuhan langsung ini. itu yang ngomongkan manusia. Coba sekarang orang Kristen mana yang ngomong ini adalah Allah Bapa yang berkata? Orang Kristen mana yang ngomong ini adalah Allah Bapa? Ada nggak? Sekarang gini Bang Kore. Dijawab. Orang Kristen mana yang mengakui ini Allah Bapa yang ngomong? Ayo. Monopoli. Kimbek lama. Dijawab. Dari tadi lu ngomong sekarang gini udah 117 kali gue hitung-hitung. Kau pancing emosi orang gitu loh. Nggak boleh gitu. Debat yang santun gitu loh. Nggak gini. Kau kasih orang kesempatan ngomong gitu loh. Kalau gini turun aja lagunya. Kampret ngomong sama lu. Lagian nggak mau ngaku ini loh. Ini manusia ini. Aduh Doni, ya kecepatan kan kalau Kores Bang Andi. Iya manusia dari yang tulis Yohanes. Ya udah, Dewa, Nah, lanjut, itulah. lanjut. Nah gitu ya Dewan tuh. Dewan enak ngaku. Doni nggak mau ngaku gitu. Doni bilang ini firman Tuhan katanya. Itu tulisan manusia. Dari siapa? Pada mulanya adalah firman. Dari Wahyu lah. Dari Wahyu. Yohanes.
Wahyunya Yohanes. Oh, Doni masuk lagi, Doni. Enggak, dari Malu-malu dari dia. Al-Imran 45, Cewek. dari Al-Imran 45. Kalimatnya. Ya, kalau Ali Imran 45 kan itu Allah yang bilang. Kalau ini yang ngomong siapa? Ini yang ngomong ini siapa pertama kalinya? Siapa? Itu yang tulis Yohanes itu. Yang iya Yohanes ini dapat dari siapa? Dapat dari siapa? Dari kesaksian Zakaria bapaknya. Kesaksian Zakaria bapaknya. Di mana tertulisnya? Iya kan itu ada tertulis akan ada apa orang yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Terus ketika dia Yesus dibaptis, Yohanes membaptis, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Kenapa nggak bukakan jalan bagi Firman? Kenapa? Dia firman kan? Lah itu nggak nyambung dong. Coba mana pengajaran bapaknya Yohanes yang namanya Zakaria tentang Firman ini di mana? Di mana? Gini. Ini hasil kreativitas pemikiran Yohanes. Biar enak diskusinya, ganti-ganti lah Bang. Loh, dari siapa dong ini? Monopoli gitu loh. Kau monopoli ini Ya makanya dijawab yang jujur dulu dong. Ini dari siapa? Nggak bisa, kau gantian lah. Orang mau jelasin gimana mau jelasin? Ya udah jelasin ya. Ini dari siapa? Ini dari siapa? Silakan. Dari Maria, dari Zakaria, dari Jibril, dari kesaksian mamanya Yesus, dari Zakaria, dari coba, Elisa. di mana? Mamanya Yesus ngomong ini di mana mamanya Yesus coba? Kalau nggak ada dua dan tiga saksi. Oke, nah mamanya Yesus ngomong ini di mana? Mamanya Yesus ngomong, anak saya Firman loh. Nah, di mana? Ya itu dia tulisin di situ, dia tulis nggak begitu, tertulis itu. Ya udah di mana mamanya Yesus tertulis begini di mana? Karepmu. Ditanya. Doni silakan Doni. Dewan Wahyu udah capek. Kores. Baru Kau masuk tadi poin. udah banyak nanya ya. Tadi kita penjelasan masalah Quran aja belum beres, kau langsung kau belokkan ke Alkitab. Inilah kau curangnya kau di sini. Lo enggak, aku di sini udah pembukaan. Al-Quran mah cepet jelasin ya, nggak perlu 2 jam. Aku kan dari Allah bukan? Iya, Al-Fatihah ayat 1 dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Udah kelar. Bukan itu pertanyaan aku. Gimana verifikasinya? Kau kasih tahu sama aku verifikasinya. Itu mah pernyataan manusia. Iya, verifikasinya. Nah, ya verifikasinya begini, verifikasinya ya. Nah, tunggu di situ. Verifikasinya begini. Silakan. Nah, kita buka di sini ya. Nah, ini Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu hilang sinyal, nggak ada kuotanya itu si Kores. Kores, coba macet. kau ini dulu. Kuotamu coba kau beresin dulu. Nggak usah ditanggapi masalah. Preservasi. Bang Andi Kok jadi Bang Andi, Cina? Bang Andi, coba Bang Andi. Bang Andi aja, jangan si Kores. Nggak mungkin Bro Doni juga udah capek kali, istirahat aja dulu. Ada. Oke. Thank you ya. Malas aku berdebat sama si Kores. Nggak cocok sama aku. Ya oke Makasih, bro. Bang. Kenapa? Ada apa dengan Kores? Kalau Ada ada apa? salah-salah Bang Don. Kores, minta maaf ya. Terlalu ini. Dimaafin, jangan diulangi aja. Cepet. Thank you ya. Mulutmu terlalu cepat. Oke, makasih. Oke, thank you. Nanti kita main lambat. Ini main lambat kita. Nggak, dari tadi dia capek juga dia itu. Oh, capek ya, iya. Aduh, Doni kasihan. Mungkin Dewa Wahyu mau bikin buka topik baru, silakan. Ya udah silakan lah kalau gitu. Mungkin Ibu Dewan Wahyu mau biar Ibu Rahma bisa bicara juga. Silakan Pak Dewan Wahyu. Namanya Dewan loh. Dewan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikum. Saya tidak pernah mau menghujat, tapi memang enggak tapi memang saya percaya kalau Islam dan Kristen itu sebenarnya sama. Waduh, dejavu gua. Wah, dejavu. Iya, yang diajarkan Muhammad kan adalah kabar gembira, Bang Kores. Iya. Benar nggak? Kabar gembira, Al-Maidah 19. Ya kan? Jalan yang lurus. Yang diajarkan Yesus? Iya, kabar gembira. Dikit-dikit banget dicoba. Kabar gembira itu tentang kematian orang atau tentang masuk surga? Kabar bahagia itu. Dengar. Kalau yang Apa? diajarkan Yesus, itu kabar gembiranya belum terjadi. Kabar gembiranya ialah Yesus itu mati buat kau. Nah, baru dijatakan Injil, baru sama murid-muridnya, sama rasul-rasul. Nah, kalau Yesus baru mengajarkan Taurat bahwa anak manusia akan mati, ya kan?
barang siapa yang mau ikut aku harus pikul salib, ya kan, sangkal diri dan pikul salibnya. Kayak gimana Itu. tuh sangkal diri tuh gimana? Saya bukan manusia, saya ini tapir atau gimana? Pertanyaannya mungkin gini, salib bro, Dewa Layu, salib itu Menyangkal diri tuh gimana? Salib itu kabar gembira apa kabar mengenaskan? Ya, kabar gembira buat kita yang percaya. Lu kabar mengenaskan bro, itu mematikan loh anak Sekarang orang. barang siapa yang melihat kepada salib itu diselamatkan, bro. Sama seperti Musa meninggikan ular tongkat. Gimana mau diselamatkan, orang nggak selamat di salib itu loh, mati loh. Gambar apot itu, ya kan, kalau di apotek Oke, siap. gambar ular kan. Ya. Itu Iya, ular. Zaman Musa. Kan ngapain kita nyembah sesuatu yang setara dengan ular? Ya gini deh, nggak usah menyembah, tapi engkau Alhamdulillah. percaya nggak Yesus itu mati? Iya, nanti pas kedatangan kedua. Aduh, enggak, yang disalibkan itu siapa? Sarjis yang disalib namanya. Bukan diserupakan, bro. Karena Quran kalian kan nggak lengkap. Iya, makanya kita lihat ke Yahudi. Kabar gembira itu Gimana? berbicara tentang kematian dia, ya kan? Buset. Itu yang melayani. kabar Pas gembira, Yesus mati kematian itu itu kita senang berarti ya. Ye, alhamdulillah Yesus mati. Iyalah, Ye, Yesus mati. Bro, ya kan? izin dulu, izin. Kematian itu kabar duka bro, bukan kabar gembira. Gimana sih lu? Kematian kok kabar gembira? Itu kabar duka loh. Waktu dulu itu ke apa, kabar duka. Tapi ketika Yesus Ya udah kabar duka. Jadi kabar gembira itu Yesus mati atau Yesus bangkit? Yang mana ini yang kabar gembira? dua-duanya. Oke. Sampai Ye, Yesus mati. Yesus mati. Yesus mati. Ye. Ore, Yesus mati. Saya tidak bayar hutang lagi ke teman saya. Begitu, bro. Inti dari kekristenan Kematian itu itu seperti kabar duka. Dewan ini oleh kok kasih kadang-kadang. karunia kamu diselamatkan oleh iman percaya doang, bukan karena perbuatan misionaris baikmu. ini. Diselamatkan dari pengadilan. Iya. Kenapa orang Kristen masih ada yang di penjara kalau gini? Itu kan manusia, bro. Manusia kan cenderung berbuat kejahatan. Loh, terus ngapain Yesus mati kalau orang jahat masih di penjara? Ya makanya tugas kita, bro. Tugas kita ngapain? Tugas kita menjadi berkat. Agar Lah upaya itu, Yesus kenapa hakim-hakim Kristen memenjarakan orang-orang sesama Kristen? Kenapa hakim Kristen nggak jadi berkat gitu? Kamu membunuh? Ya. Tapi kamu percaya Yesus Tuhan? Iya. Kalau begitu kamu selamat dari penjara. Kenapa nggak gitu? Ya harusnya sih seperti itu. Harusnya begitu. Kan di dalam, Tapi nggak begitu. Di dalam penjara kan diinjili dia. Lucu ini Dewan Layu, lucu ini. Udah kalau gitu enak lah. Gua pinjol bayarnya pakai hukum kasih lah. Saya kenal Tuhan itu masuk penjara saya. Oh gitu. Masuk Cipinang. Masuk Polres Taman Puring. Tahu Taman Puring di mana? Taman Puring. Jakarta Selatan. Paradeson. Ya. Oh bukan, oke. Saya masuk penjara, di situ dilayani, ya kan. Masuk lagi ke Cipinang. Taman Puring lo mau beli alat-alat bekas di sana. Kenapa? Iya. Jual Berapa sepatu kali deh. sabun jatuh tuh pas lu mandi? Taman Puring ikut di bawah segala Ketawa dia. tempat beli alat musik itu. Pakai batu saya gosoknya. Saya enak hilang di sana. Ayo, ada aja lo ah. Tapi memang begitu. Enggak, jadi lu udah selamat dari apa? Lu udah nggak bayar listrik lagi sekarang. Lu selamat dari tunggakan listrik. Kok gitu? Loh, Yesus tuh nyelamatin apa? Sampai ke listrik. Nyelamatin apa Yesus tuh? Wendur deh suaranya nih. Bisa begitu ya. Ini suara Bisa Wendur begitu sampai nih. ke listrik ya. Token. Iya, katanya juru selamat. Kan keselamatan itu menyangkut beberapa aspek, kesehatan, finansial, hubungan keluarga. Kan gitu. Ya enggak? Keselamatan jiwa. Kenapa nggak sekalian pulsa aja sama paket data? Coba, apa yang dijual gitu? Apa? Apa yang selamat dari hidup lu sekarang? Ya, yang diselamatkan adalah jiwanya, bro.
ya kan? Sebab dengan kau percaya, ya kan? Dengan kau percaya, engkau menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Apa yang membedakan anak-anak Allah dengan yang bukan anak-anak Allah? Apa yang membedakan? Anak Allah nggak bernapas. Anak Allah nanti nih, ya kan? Dia bersama-sama dengan Jangan nanti jualan ke gua, jangan janji caleg. Jualan ke gua itu bukti sekarang. Jualan ke gua itu. Bukti sekarang. Iya, jangan janji-janji caleg. Gua nggak suka janji-janji caleg. Yang sekarang buktinya apa? Iya, lu percaya Islam apa untuk apa coba? Oh, alhamdulillah, gua dilindungi oleh hukum-hukum Islam gitu. Gua sehat oleh karena pola-pola hidup keislaman gitu. Gua banyak saudara, keluarga karena gua beragama Islam. Alhamdulillah. Terus sudah ketemu belum izin siratal mustaqim?